Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Mirza Radi Maulana, BP 24068 dari Fakultas Hukum Universitas Sekasakti. Yang saya hormati dosen pengampu saya, Bapak Dr. Herman Bakir SHMH, yang menjadi dosen di mata kuliah Sosiologi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ekasakti. Baik, pada kesempatan ini izin Bapak saya akan menjelaskan atau memaparkan analisis kasus korupsi yang melibatkan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Sudrajat Dimyati. Baik, kasus ini menjadi perhatian publik karena untuk pertama kalinya seorang hakim aktif ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam perkara dugaan suap oleh pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Kasus ini membuka mata masyarakat mengenai adanya praktik mafia peradilan yang dapat mengganggu independensi lembaga peradilan dan merusak kepercayaan publik terhadap penegak hukum di Indonesia. Nah, dari kasus tersebut, dari situlah kebanyakan masyarakat tidak percaya atas penegakan hukum di Indonesia nih. Apakah tumpul ke atas tajam ke bawah. Oke. Sekarang saya akan melanjutkan membahas latar belakang kasus dari Sudrajat Dimyati. Kasus ini bermula dari sengketa melibatkan koperasi simpan pinjam inti dana. Perkara tersebut diajukan ke pengadilan, kemudian berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dalam proses kasasi tersebut, pihak yang berkepentingan diduga berupaya memengaruhi putusan hakim melalui pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu di lingkungan Mahkamah Agung. Nah, ini sudah jelas melakukan tindak suap. Tujuan beliau melakukan pemberian uang kepada pihak-pihak tertentu di lingkungan Mahkamah Agung ialah agar putusan yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pihak pemberi suap. Kasus ini kemudian terungkap oleh KPK setelah KPK menerima informasi mengenai adanya transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Informasi tersebut menjadi dasar bagi KPK untuk melakukan penyelidikan dan operasi tangkap tangan dan atau OTT. Baik, kronologinya yaitu pada tanggal 21 September 2022, KPK memperoleh informasi mengenai adanya penyerahan uang dari seorang pengacara bernama Eko Suparno kepada Desi Yustria yang merupakan pegawai kepanitriaan Mahkamah Agung. Penyerahan uang tersebut dilakukan di sebuah hotel di wilayah Bekasi. Setelah memperoleh informasi tersebut, tim KPK melakukan pemantauan lebih lanjut secara intensif pada dini hari tanggal 22 September 2022. KPK bergerak melakukan operasi tangkap tangan dan mengamankan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktik suap tersebut. Dari hasil operasi tersebut, KPK menemukan uang tunai sekitar $205.000 Singapura yang diduga berkaitan dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, KPK kemudian menetapkan 10 orang tersangka. Salah satu tersangka utama adalah Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Ia diduga menerima uang suap sebesar kurang lebih 800 juta melalui perantara yang berada di lingkungan Mahkamah Agung. Sungguh nominal uang yang tidak disangka, tidak sedikit, dibilang sedikit. Oke. Baik, saya akan lanjut pihak-pihak yang terlibat dalam perkara kasus suap menyuap ini. Baik, yang pertama adalah pihak penerima. Yang pertamanya adalah Sudrajat Dimyati selaku Hakim Agung. Yang kedua ada Eli Tripangestu selaku Hakim Justisial.
dan panitera pengganti Mahkamah Agung. Yang ketiga ada Desi Yustria sebagai pegawai kepanitiaan Mahkamah Agung. Yang keempat ada Muhajir Habibi sebagai pegawai kepanitiaan Mahkamah Agung. Yang kelima ada Al Basri dan beberapa pegawai Mahkamah Agung lainnya yang diduga membantu proses penyaluran uang. Saya akan memberi tahu tentang pihak pemberi. Adapun beberapa orang tiga orang yang menjadi pihak pemberi dalam kasus suap menyuap ini, yaitu pertama ada Yosep Parera sebagai pengacara, yang kedua ada Eko Suparno sebagai pengacara, yang ketiga pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil putusan perkara koperasi simpan pinjam inti dana. Baik, saya akan lanjut untuk proses persidangan. Untuk proses persidangan yaitu setelah ditetapkan sebagai tersangka, Sudrajat Dimyati oleh KPK untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik kemudian mengumpulkan berbagai alat bukti berupa dokumen, keterangan saksi, barang bukti uang, serta rekam jejak komunikasi antara para pihak yang terlibat. Dalam proses persidangan tindak pidana korupsi, jaksa penuntut umum berusaha membuktikan bahwa telah terjadi kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima suap memengaruhi putusan perkara yang sedang ditandatangani oleh Mahkamah Agung. Jaksa juga menunjukkan adanya aliran dana yang mengarah kepada pihak-pihak tertentu melalui akses terhadap proses pengambilan putusan. Bukti-bukti tersebut digunakan untuk memperkuat dakwaan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi berupa suap dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung. Jika dianalisis dari perspektif hukum atau perspektif hukum pidana, perbuatan yang dilakukan dalam kasus ini memenuhi unsur tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara. Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga yaitu melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Seorang hakim seharusnya bersikap independen, imparsial, dan bebas dari segala bentuk intervensi. Ketika seorang hakim menerima suap, maka prinsip independensi peradilan menjadi hilang, karena putusan yang dihasilkan tidak lagi berdasarkan hukum dan keadilan, melainkan berdasarkan kepentingan pihak tertentu. Kasus Sudrajat Dimyati ini pasti akan memiliki dampak tertentu bagi diri sendiri atau penerima atau yang lainnya. Baik, dampak kasus tersebut yaitu kasus Sudrajat Dimyati memberikan dampak yang sangat besar terhadap sistem peradilan Indonesia. Pertama, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Jadi setelah melihat petinggi Mahkamah Agung, Hakim Agung yang